Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saat ini standby di rumah, insya Allah kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke adik-adik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi matematika peminatan kelas 11 ya. Masih KD 3.4 atau KD tentang polinomial ataupun suku banyak, tapi indikatornya adalah 3.4.5 dan 3.4.6 membahas tentang kalau IPK 5 yaitu menentukan pembagian suku banyak ya. Kemudian IPK 346 itu menentukan sisa pembagian dengan menggunakan teorema sisa. Jadi ada dua IPK yang akan saya bahas pada video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke. Jadi sub materi yang akan saya bawakan yaitu tentang pembagian suku banyak dan teorema sisa. Di IPK 5 tentang pembagian suku banyak dan IPK 6 adalah pembagian dengan menggunakan teorema sisa. Ini ada hubungannya, pembagian suku banyak dan teorema sisa. Hubungannya apa? Nanti kita lihat pada contohnya berikut ini. Oke, adik-adik, untuk video kali ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya. Nanti saya akan bagi di deskripsinya, yaitu operasi polinomial yang sudah saya bahas pada video itu. Yaitu operasinya sudah ada 3 ya. Yang videonya itu ada 3, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, kali ini operasi yang akan saya bahas, operasi polinomial yang akan saya bahas yaitu pembagian suku banyak dan melibatkan juga teorema sisa. Nah, apa hubungannya? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Nah, oke. Untuk pembagian, kalau pembagian berarti ada bilangan bilangan pembagi dengan bilangan yang akan dibagi, gitu ya. Ada pembilang, ada penyebut. Misalkan saya punya polinomial fx ya. Saya punya suku banyak fx, saya bagi dengan suku banyak px ya. Pasti akan menghasilkan juga nilai suku banyak ya. Tentu hasilnya juga suku banyak ya, tapi ada syaratnya. Misalkan ada suku banyak, saya ulangi, suku banyak fx dibagi dengan suku banyak px dengan syarat fx memiliki derajat paling besar dibandingkan px gitu ya. Fx memiliki derajat lebih besar dibandingkan px, maka hasilnya juga adalah polinomial ya, polinomial yang saya namakan hx gitu. Kemudian ya, saya namakan hx. Hx adalah hasil pembagian dari fx dibagi dengan px. Nah, tentunya di dalam pembagian itu pasti ada sisa pembagiannya. Sisanya itu saya namakan Sx. Kita Sx, teorema sisa. Ya. Sx adalah sisa pembagian dari fx dibagi px yang hasilnya adalah hx. Sisanya saya namakan Sx, juga dalam bentuk polinomial. Tapi syaratnya berikut ya. Ada syaratnya ini. Fx derajat ya, pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi variabelnya harus lebih besar daripada px. Gitu. Kemudian px akan menghasilkan fx dibagi px menghasilkan hx. Fx syaratnya harus lebih besar derajatnya dibandingkan px. Kemudian hx yang akan merupakan hasil dari pembagian fx dibagi px itu memiliki derajat lebih kecil dari px dan memiliki sisanya adalah sx, derajatnya juga lebih kecil dari hx ya. Oke. Ini bisa kita sederhanakan. Oke, sebentar, itu derajat itu ya. Ini bisa kita sederhanakan. Ini kita pindah ke ruas kanan ya, px nya, sehingga ini menjadi fx sama dengan px dibagi ini kan pembagian, ini kan dibagi, dipindahkan jadi kali, sehingga ini bisa dituliskan px dikali hx ditambah sx
Ini ya. Oke. Jadi nilai dari fx itu adalah hasil kali px dikali hasilnya. Jadi ini pembaginya px dikali dengan hasilnya ditambah dengan sisanya, itulah fx. Itulah nilai polinomial. Ya, polinomial yang kita cari. Di polinomialnya adalah didapat fx-nya didapat dari px pembaginya dikali dengan hx, hasil kalinya, hasil baginya ditambah dengan sisanya. Syaratnya adalah derajat dari fx, misalkan derajat pangkat tertinggi variabelnya ya, pangkat tertinggi variabel. Ingat, misalkan fx-nya adalah x pangkat 3 tambah x pangkat 2 tambah x tambah 5, derajatnya adalah 3. Ya, yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Derajatnya 3 ya. Derajatnya 3. Karena pangkat tertinggi dari fungsi atau suku banyaknya adalah 3. Itu derajat. Nah, kembali lagi ke tadi. fx misalkan derajatnya adalah fx derajatnya adalah m, px derajatnya adalah n, hx derajatnya adalah r, sx misalkan derajatnya adalah p, ya, atau terbalik, di sini p, di sini r, misalkan sini p, ini r. Oke. Maka syaratnya ini bisa terjadi apabila fx, derajat fx ini lebih besar dari ini, ya, berarti ini lebih besar dari ini, dari px, dan derajat px lebih besar dari hx, derajat hx harus lebih besar dari sx, ya, n harus lebih besar dari p, dan p harus lebih besar dari apa ya, dari r, ya. Atau gini syaratnya, n harus lebih kecil sama dengan m, ya, harus juga lebih kecil sama dengan, bisa sama dengan, bisa sama ya, bisa sama derajatnya, bisa sama derajatnya, ya. Ingat sekali, derajatnya bisa sama atau lebih kecil gitu. Ini px ini harus minimal sama dengan m, ya, minimal sama dengan m, tidak bisa melebihi dari m, ya. Px pembaginya tidak bisa melebihi dari m, tidak bisa melebihi dari fx, ya. Ini kalau misalkan di sini pangkat tertingginya 2, di sini minimal juga harus pangkat 2, ya. Tidak bisa di sini pangkat 3, di sini pangkat 2, tidak bisa. Jadi n harus lebih kecil atau sama dengan m, dan p derajat dari hx harus lebih kecil sama dengan n, dan r harus lebih kecil sama dengan p. Kita paham ya? Ini adalah konsep polinomial. Jadi ini bisa dicatat ya. Saya lanjut. Untuk pembagian suku banyak itu ditentukan ada 2 ya. Pembagian suku banyak ada 2. Oke. Saya mulai yang pertama. Pembagian oleh pembagi linear. Linear x kurang k atau ax tambah b. Nah, ini pembagian apabila pembaginya adalah x kurang k atau ax tambah b. Ya, ini berbentuk linear. Pembaginya adalah linear. Linear itu pangkat tertingginya pangkat 1. Pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Di x kurang 5 misalkan, x kurang 6 misalkan, x tambah 3 misalkan, 2x tambah 6 misalkan. Ya, yang pasti x-nya berpangkat 1.
Jadi ini untuk pembagian ada dua ya, yang akan saya bahas, yaitu pembagian apabila pembaginya linear, dan yang kedua pembaginya kuadrat. Nanti akan saya jelaskan itu. Yang pasti yang pada video kali ini pembagian oleh pembagi linear apabila pembaginya adalah pembagi linear, yaitu pangkat variabelnya pangkat tertinggi 1. Oke, ada dua cara atau ada dua teknik untuk membagi dengan pembaginya linear. Yang pertama adalah cara bersusun. Yang kedua dengan menggunakan Horner. Horner sudah saya pernah sentil di video sebelumnya. Oke, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara bersusun atau pembagian bersusun, ya, pembagian bersusun. Nanti menyusul pembagian Horner. Oke. Pembagian bersusun apabila pembaginya adalah pembagi linear. Pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Contoh ya. Contoh. Misalkan ini. Misalkan ada X pangkat 3, contoh. X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dibagi oleh X tambah 1. Ini ya, dibagi oleh X tambah 1. Maka berapa ditentukan, hasilnya berapa, tentukan hasil dan tentukan sisanya. Hasil bagi dan sisa bagi. Dengan cara bersusun. Ya, dengan cara bersusun. Oke, pembagian dengan cara bersusun ini itu mengingatkan kita pada pembagian biasa. Ya, pembagian biasa yang sudah kalian dapatkan di kelas berapa SD ya? Kelas 2 ya. Contoh 6 dibagi 5 misalkan. 6 dibagi 5. Maka cara untuk pembagian bersusun 6 dibagi 5, caranya yaitu 6, ya kita buat kurung seperti ini ya, bagi 5. 5 dikali berapa hasilnya 6 ya. 5 dikali berapa hasilnya mendekati 6. 5 dikali 1. 5 kali 1 yaitu 5. Tidak bisa kali 2 ya. Kenapa? Karena sudah melebihi dari nilainya. Di sini 6, harusnya di bawah 6. Tidak bisa melebihi. Jadi di sini kali 1 saja. 5 kali 1 5. 6 kurang 5 sah 1. Nah, kalau di polinomial ini jadi hasil baginya. Hasilnya di sini. Kemudian ini sisanya. Dan ini pembaginya. Pembagi. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan untuk membagi polinomial yang ada pada contoh berikut. Ya, jadi hasilnya, sisanya, dan pembaginya kita akan dapatkan dengan menggunakan konsep seperti ini. Ya, oke, kita akan coba gunakan pada konsep pada contoh soal berikut. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, mula-mula kita buat ini sebagai nilainya X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1. Kemudian dibagi X tambah 1. Berarti ini di dalam kurung, di sini X tambah 1. Oke, saya ulangi dulu. Saya ratakan ini. Di sini X tambah 1. Nah, untuk membagi dengan cara seperti ini, kita cukup melihat variabel yang memiliki pangkat tertinggi, baik di dalam maupun yang di luar. Nah, kita lihat di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3. Di sini adalah X. Kita ambil ini.
ya sebagai patokannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk membagi ini hati-hati, yang sebagai pembaginya adalah ini, dan yang dibaginya dengan cara atau X tambah satunya ini di luar. Ini di dalam, ini di luar. Oke. Kemudian kita ambil variabel pangkat tertingginya, X pangkat 3 yang di dalam, kemudian yang di luar adalah X. Nah, kemudian dibagi nih, X pangkat 3 dibagi X, ya. X pangkat 3 dibagi X. Nah, kalau dibagi variabelnya sama, sesama-sama bernilai X, maka pangkatnya itu dikurang, ya. Jadi X pangkat 3 dibagi dengan X, ya. Jadi ini dibagi. Sekali lagi saya ulangi, ambil variabel berpangkat tertinggi baik di dalam maupun di luar. Kemudian kita bagikan dari dalam, X pangkat 3 dibagi X. Kalau dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ini 3 dengan 1 hasilnya adalah X pangkat 2. Kita taruh di sini hasilnya. Ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ini pangkat 3 dikurang pangkat 1 jadinya pangkat 2. Setelah itu kita kalikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam. Kalau kali, ingat kalau kali pangkatnya ditambah, ya. X pangkat 2 dikali X, maka pangkatnya adalah X pangkat 3. Kalau dikali, sama-sama nilai X dikali pangkatnya itu ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya itu dikurang. Nah, ini kita kalikan lagi. Jadi X pangkat 2 dikali X adalah pangkat 2 dengan pangkat 1 jadinya pangkat 3. Taruh di sini. Nah, ini juga dikali dengan X pangkat 2. Ya. Di X pangkat 2 dikali positif 1. X pangkat 2 dikali positif 1 berarti positif X pangkat 2. Mudah ya? Oke. Kemudian kita kurangi. Nah, ini mati ya. X pangkat 3 dikurang X pangkat 3. Kenapa habis? Karena dua angka yang sama dikurang hasilnya 0. Ini jadi 0. Nah, tinggal yang ini. Sama-sama yang X pangkat 2. Ini sama-sama X pangkat 2. Maka yang dikurangi adalah koefisiennya, angka di depannya. 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. 1 apa? 1X pangkat 2. Satunya tidak usah ditulis. Paham ya? Jadi 2 dikurang 1, hasilnya 1. Siapa yang bernilai 1? X pangkat 2. Sekarang koefisiennya, konstantanya. Ini 1, ini tidak ada. Berarti tinggal diturunkan. Tambah 1. Mudah ya? Nah, ini belum hasilnya. Belum. Nah, kita ambil lagi. Mana berpangkat tertinggi? Itu X pangkat 2. Kita bagi lagi dengan X. Sudah, kita bagi dengan X. X pangkat 2 kita bagi X. Jadi 2. Kalau bagikan pangkatnya dikurang. 2 dikurang 1 jadinya positif X. Ya. Jadi X pangkat 2 dibagi X. Jadi ini pangkat 2 dikurang pangkat 1 jadinya pangkat 1. Tetap X ya. Positif. Nah, kemudian dikali lagi yang X ini. Yang ini X positif X dikali X. X dikali X. Kalau kali berarti pangkatnya dijumlahkan. Ini pangkat 1. Pangkat 1 jadinya di sini pangkat 2. Oke. Nah, masih ada lagi nih dikali X kali 1 jadinya positif X. Gitu ya. Positif X. Nah, tinggal kita kurang. Ini X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 habis. Ya. Nah, sekarang X setelah pangkat 2 pangkat 1. Pangkat satunya di sini. Di sini pangkat satunya berapa? Tidak ada ya. Tidak ada pangkat 1. Berarti 0. 0x dikurang 1. Jadi 0x dikurang 1x. Gini ya. Ini 0x dikurang 1x. 0 dikurang 1 negatif 1x. Jadi negatif 1x. Tidak usah ditulis satunya. Ya.
harus bersusun seperti itu juga. Jadi kalau di sini X pangkat 2 harusnya ada X pangkat 1. X pangkat 1 di sini tidak ada, berarti 0. Jadi 0X dikurang 1X, jadinya negatif 1X. Dan ini juga 1, di sini tidak ada konstanta. Di 1 dikurang 0, konstantanya tidak ada, berarti 0. 1 kurang 0 hasilnya positif 1. Apakah sudah di sini hasilnya? Belum. Masih ada lagi. Kapan dia berakhir? Berakhir apabila di sini pangkatnya lebih kecil daripada ini. Nah, sekarang pangkat di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 1, masih sama. Kecuali di sini pangkatnya 1, di sini pangkatnya 2. Nah, itu berhenti. Ya, syaratnya seperti tadi. Jadi harus ini lebih kecil daripada ini. Ya. Saya ulangi, kalau ini kan pangkatnya pangkat 1, ini pangkat 1, masih bisa dibagi. Ketika di sini pangkat 2, di sini di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, maka ini tidak bisa lagi dibagi. Ya, di sini pangkat 1, di sini pangkat 2, di sini sudah tidak bisa lagi dibagi. Ya. Karena ini masih sama, kita bagi lagi. Negatif X dibagi X, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Jangan lupa ya, negatif dibagi positif, ini bagi, negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Tinggal X dibagi X. X bagi X berapa ya? 1 ya. Dua angka yang sama dibagi hasilnya 1. Jadi X dibagi X hasilnya 1. Kenapa negatif? Ya, karena di sini ada negatif. Dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, tinggal kita kali. Negatif 1 dikali X, jadinya negatif X. Atau negatif 1X. Negatif 1 dikali positif 1. Negatif 1 dikali positif 1, hasilnya negatif 1. Kita kurang lagi. Ini mati. Habis sama, tinggal tersisa 1 dikurang negatif 1, 1 dikurang negatif 1 ya, 1 dikurang negatif 1. Ini negatif ketemu negatif akan jadi positif, hasilnya adalah 2 ya. Jadi 1 dikurang negatif 1 hasilnya sama dengan 1 tambah 1, negatif ketemu negatif jadi positif. 1 tambah 1 hasilnya 2. Nah, sekarang sini 2, sudah tidak ada X, di sini ada X, habis. Ya, sudah selesai. Pembagiannya sudah selesai. Ya, saya sudah katakan tadi, syarat dia berhenti apabila yang di bawah sini pangkatnya akan lebih kecil dibandingkan yang di sini. Misalkan di sini pangkatnya X-nya kan sudah tidak ada, berarti X-nya 0. Di sini X-nya 1. Di sini lebih kecil daripada ini, berhenti. Ya, berhenti. Oke, sehingga ini adalah hasil. Hasilnya adalah ini. Dan ini adalah sisa. HX-nya. HX-nya adalah hasil bagi yang didapat dari yang di atas tadi. Yang ini. Kita tuliskan ulang. X pangkat 2 tambah X kurang 1. Kemudian sisanya adalah yang di bawah 2. Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Contoh lagi agar lebih mudah. Contoh lagi. Misalkan ada 2X pangkat 2 ditambah 5X dikurang 1 dibagi oleh 2X kurang 3. Nah, kita bagi sama dengan tadi. 2X pangkat 2 tambah 5X dikurang 1 dibagi dengan 2X kurang 3. Nah, kita ambil yang pangkat tertinggi, yaitu ini, 2X pangkat 2 dengan 2X. Oke, kita bagi ya. Bagi dari sini 2 dibagi 2 hasilnya 1.
Oke, habis ya. 2 dibagi 2 hasilnya 1. Tidak usah ditulis 1. Sekarang X pangkat 2. X pangkat 2 dibagi X. Kalau bagi, pangkatnya dikurang. Ya, jadinya di sini X pangkat 2 dikurang pangkat 1. Di sini pangkat 1. Ya, saya ulangi. Ini kan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Tidak perlu ditulis. Kemudian X dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 1, jadinya pangkatnya pangkat 1. Pangkatnya juga tidak perlu ditulis. Oke, mudah ya. Kemudian kita kalikan. X kita kalikan dengan 2X, dan X kita kalikan dengan negatif 3. X dikali dengan 2X, jadinya 2X-nya kalau kali berarti pangkatnya ditambah. Pangkat 1 ditambah pangkat 1 jadinya X-nya pangkat 2. Ya, X dikali 2X hasilnya 2X pangkat 2. Pangkat 1 dikali dengan pangkat 1 berarti 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian ini X dikali dengan negatif 3. Jadinya negatif 3X. Ya, negatif 3X. Dikurang. Ini habis. Tersisa 5X dikurang negatif 3X. Ya, 5X dikurang negatif 3X. Ini kan kurang dengan kurang ketemu jadi positif. Sehingga 5X tambah 3X. Hasilnya 8X, tulis di sini. 8X. Ini turunkan. Negatif 1 dikurang 0 kan negatif 1. Turun. Oke, kita ambil lagi. Berhenti tidak? Sini pangkat 1. Di sini pangkat 1 masih sama. Kalau sama lanjut lagi. 8X. Nih, 8 dibagi 2 hasilnya positif 4. Ya. 8 dibagi 2 positif 4. X dibagi X hasilnya 1. Ya. X dibagi X hasilnya 1. 8 dibagi 2 4. X dibagi X hasilnya 1. Nah, tinggal kita putar lagi kali. 4 dikali 2X. 4 dikali 2X hasilnya 8X. 4 dikali negatif 3. 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12. Kurang lagi. Ini mati. Negatif 1 dikurang negatif 12. Negatif 1 dikurang negatif 12. Ini ketemu jadi positif. Utang 1 bayar 12. Utang 1 dibayar 12 hasilnya 11. Oke, masih ada X di sini? Tidak ada. Di sini ada X, berarti berhenti. Berhenti ya. Berhenti. Sehingga bisa dituliskan HX-nya hasilnya adalah yang di atas ini. X tambah 4. Kemudian sisanya adalah 11. Gampang ya, mudah sekali jika kalian paham. Oke, sekian video saya kali ini. Untuk lanjutan Hornernya nanti saya akan bagikan lagi. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.